Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan harus tetap semangat ya belajarnya ya. Walaupun kalian belajarnya dari rumah. Semangat ya anak-anak ya belajarnya ya. Hari ini Ibu akan membahas pelajaran tentang IPA ya. Jadi kalian buka halaman 87 ya di buku pena 4C halaman 87. Dibuka bukunya ya. Materi kita hari ini adalah tentang menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda ya. Jadi kita membahas tentang gaya hari ini ya. Beragamnya suku bangsa di Indonesia mempengaruhi juga jenis aktivitas di setiap daerah ya. Perhatikan gambar di samping. Gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar becak ya. Kenapa becak itu bisa berjalan? Karena becak itu ada gaya ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Itu namanya gaya. Paham? Gaya adalah tarikan atau dorongan, ya. Gaya dapat menyebabkan suatu benda yang bergerak dan kedudukannya berubah, ya. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut ya. Perhatikan baik-baik. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain. 1. Benda yang diam menjadi bergerak ya. Contohnya apa? Benda diam menjadi bergerak. Contohnya meja yang didorong, yang tadinya diam didorong jadi bergerak. Sepeda yang di kayu ya. Terus mobil yang dikendarai ya. Gerobak yang didorong, yaitu adalah contoh benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua adalah pengaruh gaya terhadap benda yang kedua adalah benda yang bergerak menjadi diam, ya, yang bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita mengendarai sepeda kita rem. Jadi sepeda itu akan diam, ya, yang tadinya dia bergerak, kita kasih gaya, direm, jadi dia akan menjadi diam sepedanya, ya. Yang kedua apa? Yang kedua mobil yang direm, ya. Atau lagi apa lagi? Atau lagi bola yang tadinya ditendang, bergelinding, kita tangkap, ya, itu bolanya menjadi diam, ya. Yang ketiga adalah benda berubah bentuk, ya. Contohnya apa? Berubah bentuk, ya. Botol yang sudah tidak ada airnya kita pegang ya. Botol kosong kita pegang. Kita remas, nanti dia akan berubah bentuknya ya. Kita injak-injak, nanti dia akan berubah bentuknya. Atau lagi ada lagi yang lain, gerabah kita bentuk-bentuk ya. Itu benda berubah bentuk. Yang keempat, benda bergerak berubah arah ya. Contohnya apa? Saat kita menggelinding bola ditendang, terus bola akan berubah gaya ya, yang akan diberikan gaya ya. Bola itu akan berubah arahnya ya. Tuh, bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan ya. Itu ya, pengaruh benda terhadap pengaruh gaya terhadap benda ya. Itu ada 4. Pengaruh gaya terhadap benda ada 4 ya. Sekarang kita bahas tentang macam-macam gaya. Perhatikan baik-baik bukunya ya. Macam-macam gaya ya. Ada beberapa macam-macam gaya di sini. Yang pertama gaya apa? Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya apa? Anak menendang ya. Meja didorong, itu adalah gaya otot. Dan contohnya yang lain banyak ya. Yang kedua, gaya gravitasi bumi ya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar bola atau apapun ke atas, nanti pasti dia akan jatuh ke tanah ya, contohnya. Yang kedua contohnya adalah penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi ya. Tuh, kedua. Yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Itu namanya gaya pegas. Contohnya ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegasnya itu ya.
Yang keempat, gaya magnet ya. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tersebut ya. Contohnya apa gaya magnet? Contohnya yang bisa ditarik magnet adalah besi, baja, nikel ya. Ya ini benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet ya. Besi, baja, nikel, kobalt ya. Termasuk benda magnetis ya. Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet ya. Tapi ada lagi contoh benda plastik. Contoh benda plastik, kayu, karet, dan beberapa jenis logam seperti aluminium, emas, tembaga, dan perak adalah termasuk benda yang tidak bersifat magnetis. Artinya benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Namanya benda yang tidak bersifat magnetis. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah kayu, plastik, karet ya, dan lain-lain. Itu namanya benda yang tidak bersifat magnetis atau benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Misalnya, jika penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas-kertas kecil, maka penggaris tersebut akan dapat menarik potongan kertas. Kenapa? Karena penggaris tadi itu ada gaya listriknya, sehingga dia bisa menarik potongan-potongan kertas-kertas kecil tadi. Itu namanya gaya listrik ya. Yang keenam adalah gaya gesek, adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya apa gaya gesek? Nih, meja yang didorong, ada dua permukaannya, yaitu kaki meja dan lantai. Itu namanya gaya gesek ya. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, dia gesek dan hambatannya akan semakin besar juga ya. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar ya. Contohnya saat kita mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis dan gesekan ban mobil dengan permukaan jalan tadi. Itu contoh gaya gesek ya. Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya di halaman 89 ya. Tugasnya gampang ya. Ada 3 soal. Dikerjakan baik-baik ya. Sekarang buka lagi bukunya halaman 91 ya, masih materi IPA ya. Sekarang materinya adalah tentang menjelaskan gaya otot sekarang ya. Sekarang kita akan membahas tentang gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Buka halaman 91 bukunya ya. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan. Seperti apa? Contoh gaya otot tadi adalah mengangkat apa? Mengangkat penghapus ya, mengangkat meja, menarik, mendorong ya, atau menahan. Ya, itu namanya contoh gaya otot ya. Contoh penerapan gaya otot adalah contohnya ayah mendorong atau menarik meja, Made menendang bola, sapi menarik gerobak, ibu membawa barang. Itu namanya gaya otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan cedera otot ya. Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu ya. Jadi ada gaya ya, kita bahas hari ini ya. Ada macam-macam gaya, ada gaya otot dan gaya sebagainya ya. Cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.